Mas Toto Sugiarto dengan Masuk layar Jogja. novel lama tapi baru terbit, judulnya Owl. Mas Toto, jadi Owl ini soal apa nih? Ini kan pelit kalau bahasa Jawanya. Iya. Ya, dia laki-laki yang berusia 90 tahun bercerita kepada cucunya. Cucunya ini kebetulan lulusan sarjana antropologi dia. Nah, cerita kepada cucunya, tapi terbukanya si Owl ini hanya kepada si Kusuma itu cucunya. Yang kepada cucu lainnya nggak terbuka, termasuk rahasianya. Nah, dia menceritakan masa lalunya pernah jadi pengamen tari topeng. Nah, uniknya itu topengnya itu dibuat sendiri, inspirasi tarinya juga dari mimpi. Dia mimpi didatangi atau di penampakan seorang perempuan yang memakai topeng. Tapi idenya sendiri apa itu? Ide pokok sampai kemudian ceritanya ke arah situ. Sebetulnya kan kalau latar belakang apa istilahnya penciptaannya itu karena ada lomba yang temanya itu tentang Bantul, dan kemudian ini bentuk karyanya itu kategorinya menyebutnya fiksi sosial. Jadi saya menafsirkan fiksi sosial, fiksi yang mengungkapkan tentang seputar Teluk Bantul. Nah, di dalam pencarian itu akhirnya ketemu karena kebetulan saat itu tahun 2005 dan sebelumnya misalnya pernah ada seminar tentang babat mangir, tentang babat mangir yang di situ ada tiga narasumber, Bondan Nusantara, Suryanto Satroatmojo, satu lagi Ki Mujanto, sejarawan. Nah, itu kalau Ki Mujanto bilang kita harus hati-hati menafsirkan babat sebagai sumber sejarah. Nah, kalau Bondan, ya saya sebagai pekerja seni menafsirkan mangir itu akhirnya solusinya di ending yang terbuka, misalnya mangir ditimbali Panembahan Senopati. Nah, akhirnya sudah selesai gitu. Apakah mangir akan datang beneran apa enggak? Bondan waktu itu mengatakan gitu. Ini yang sudah membaca lengkap novel Owl Nah, ini salah satunya adalah penguasa pantai selatan Mas Kuko. Resepsinya gimana terhadap novel ini? Prosesinya kalau catatan kritisnya ini novel ini alur ceritanya sangat cepat, dialognya bernas dan penuh kecepatan untuk mengikutinya, sama seperti novel yang digarap 10 tahun kemudian, 2015 yang Semar Mesem. Jadi tipikal Pak Toto ini, Gusti ini cukup mengena, jadi tidak hilang gitu loh. Itu secara catatan kritis terhadap novel Owl itu. Namun saya melihat ada perspektif lain yang bisa disampaikan lewat novel ini, terlepas dari kisah-kisah mangir ataupun spiritual di kawasan selatan. Ini ada perspektif yang cukup menarik. Pertama yaitu tentang tradisi Bari. Di situ dijelaskan kenapa ternyata pesisir selatan Bantul mulai dari pantai Karangendok sampai Pandan Simo itu tidak pernah berkembang lainnya karena ada paradigma secukupnya. Jadi mereka tidak seperti nelayan pantai Pantura Jawa yang melaut sampai berhari-hari. Mereka cuma dari pagi siang pulang. Itu juga tersangkut juga terkait dengan kepercayaan bahwa ada simbahnya yang jaga. Terlepas dari nyorok itu atau enggak ya, tapi kalau pengalaman saya nelayan sana juga takut itu dengan hiu macan tutul. Jadi ketika sudah di tengah laut terus hiu macan tutulnya melintas, mereka ada diam merefleksikan berdoa atau diam pengharapan, saya nggak tahu, tapi memang mereka melakukan seperti itu, pernah itu. Kemudian karakteristik ombaknya juga menjadi perhatian juga, kenapa tidak bisa berkembang. Di novel ini? Di novel itu tidak dijelaskan secara eksplisit, tapi saya melihatnya memang orang-orang Bantul Selatan itu tidak berani langsung menyeberangi ombak, sehingga mereka
sampai sejarah nelayan Bantul itu banyak kan di seorang Cilacap sampai sekarang. Ini yang terjadi dan terlebih lagi dunia malam juga sama. Ada di novel ini. Di novel itu tidak ada, tapi saya mengacu pada paradigmanya transfer teknologinya tadi. Seharusnya Anda mengajak penulis kita ini ke dunia Iya, malam, dunia biar malam. masuk ke sini. Biar tahu caranya bagaimana perkembangan dari compact disc menjadi YouTube sekarang dengan smart TV-nya gitu kan. Gitu. Dunia malam yang mana ini? Dunia malamnya selatan, gitu kan. Belum pernah diajak. Belum pernah diajak. Hanya dunia spiritual. Iya, itu lebih tua. Yang ketiga itu lanskap wilayah. Bersama temannya Mita, di situ di bab ke-17 ya. Itu penulis ini menyusuri Pandan Simo sampai Parangtritis, jalan kaki. Itu memang aku melakukan. Nah, pertanyaannya itu lewat mana? Apakah lewat jalan kabupaten yang dulu belum terhubung Enggak. dengan Sungai Opak atau lewat pinggir pantai? Iya. Karena itu butuh keberanian. Betul, lewat Iya, pasir pantai. Nah, lewat pasir pantai berarti beliau harus melewati muara Sungai Nah, Opak yang iya, meskipun kecil deras. Iya. Nah, Karena itu. jembatannya baru jadi sekarang ini. Baru jadi 5 tahun terakhir. Ya aku ini. ya heran waktu itu ya. Loh, ini kok pinggiran pantai kok bisa sampai Parangkusumo padahal ada muara gitu kan. Iya. Aku ya heran. Ada 2 temanku yang ikut waktu itu. Nah waktu di Pandan Simo kan udah sore. Terus ngopi-ngopi di warung, malamnya tidur di itu loh, di gazebo tepi pantai. Nah itu sebetulnya saya ingin membuktikan, ada novelis bilang kalau Anda menulis I love you di pasir di tepi pantai sore, terus paginya tulisan itu masih ada, berarti kamu bohong. Karena ada air laut tuh bisa 1 meter Ya. kalau malam. Nah aku ingin membuktikan itu, ngajak 2 orang. Nah coba di sini tak tulis Mita ya. Ya. Nah itu aku tidur tuh di tengah malam itu kayak ono makhluk. Ya. Aku ada ora-ora. Jadi gitu. Pandaku loro turu. Aku ada ora-ora. Tangine esuke aku mlaku ketemu nelayan cari ikan. Ya, guys. Ya. Kalau kita membayangkan Bantul, Hmm. apa yang bisa kita bayangkan dari novel ini tentang Bantul? Saya mencoba memberikan sudut pandang ini bahwa novel ini menjadi literasi perkembangan wilayah selatan meskipun tidak komplit. Tapi ini menjadi mengemban 2 tugas media lokal cetak, yaitu tentang kedekatan peristiwa sama mencatat sejarah. Bagaimana perkembangan novel ini sejak 2005. Sebelumnya saya penulis ini mampu menggambarkan detail-detail kecil Parangtritis yang sekarang bisa, kalau orang udah lama udah paham ini seperti ini. Jadi sama Gusti tidak boleh. Tapi karena ini naskah lama, fakta lama, Ya. saya merekomendasikan Mas Kukuh mengajak beliau untuk jalan-jalan ke Jalan-jalan, iya. selatan. Untuk melanjutkan Untuk melanjutkan cerita. novel ini secara lebih update. Lebih update, iya. Terutama di tempat yang khusus untuk Banyak perubahan kok saya. Tapi secara supranatural memang Parangtritis, Parangkusumo itu sekarang masih sejarah seperti di novel itu masih menjadi perhatian. Masih sangat bisa katakan masih sangat komprehensif lah sampai sekarang. Dan satu lagi yang bisa dikatakan sebagai dokumentasi sosial ya. Waktu itu kan 2005, Sultan kan mengimbau agar masyarakat menjauhi kawasan pantai untuk menghindari bencana kan. Bencana ini tahun 2006. Nah itu tak tulis di situ, masyarakat bikin sayur roda ya. Nah, wartawan kan tanya, Sultan kok masyarakat jadi bikin sayur roda? Lah aku orang dawuhi ngono ya gitu. Tapi pesan itu sekarang sudah nggak kontekstual karena setiap malam malah banyak orang ke selatan untuk mendekati pantai. Mendekati pantai. Ya memang waktu itu ada himbauan gitu, terus ternyata 2006-nya kejadian loh. Jadi ini nanti mungkin kalau saya melihat ketika dihubungkan dengan visi misi gubernur dengan Among Tani Dagang Layar, kelihatannya sangat kontekstualnya. Gitu loh. Karena ada kisi-kisi yang bisa dijadikan penentu kebijakan untuk melakukan langkah apa agar kawasan selatan itu lebih menjadi aglomerasi ekonomi baru. Berarti beliau ini membaca sebelum kejadian 20 tahun sebelumnya Belum tahu sebelumnya bahwa Jogja ini akan menghadap selatan gitu. Itu. Ini novelis atau pertapa? Nah ini mungkin karena beliaunya dari dulu suka daerah-daerah yang aneh-aneh, akhirnya memberi ramalan-ramalan sekilas sekecap-sekecap gitu loh. Sukses Mas. Ya kan?